Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran kita saat pagi hari ini dengan tema yang baru. Kita akan membahas tentang keluarga. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah buat kehidupan kami. Kasih karunia-Mu selalu cukup buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan selalu hidup dalam Oh Tuhan Yesus, perkenanan-Mu, Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau saja yang terus berinisiatif, memegang, menolong, menyertai kami Tuhan Yesus dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni segala salah kami Tuhan. Biar fokus hidup kami hanya kepada karya salib-Mu yang Kau sudah kerjakan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini kembali kami memohon, meminta Tuhan, pimpinan-Mu buat ibadah Zoom kami Tuhan Yesus. Tolong kami, Tuhan Yesus berikan kami selalu hikmat roh pengertian dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan Yesus kami baca, biarlah itu Tuhan, Kau saja memberikan kami hikmat untuk kami mengerti Tuhan Yesus setiap kebenaran firman-Mu hingga boleh Tuhan Yesus tertanam dalam kehidupan kami dan itu kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau pimpin hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat teman kami yang akan bergabung, teman kami bergabung saat ini atau nanti Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali bisa dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masuk kepada pembahasan membangun keluarga Kristen. Kita mulai dengan mendidik anak, pemuritan keluarga. Diawali dengan sama-sama kita mau membangkitkan kebanggaan kita atas pelayanan ini. Syukur, bangga, diberi kepercayaan untuk melayani anak-anak kita. Kiranya dengan kita punya kebanggaan, kita saat hadapi kekecewaan, tantangan, kesedihan, bahkan penyesalan, kita nggak tenggelam dalam penyesalan. Ada semangat baru yang terus muncul di hati pikiran kita. Karena kita akan berproses bersama-sama. Puji Tuhan. Orang tua dan anak-anak kita berproses sama-sama. Saya gunakan 2 buku sejauh ini. Pertama, karya Matt Chandler and Adam Griffin. Kedua, karya Gary Thomas. Puji Tuhan. Kita pagi hari ini, itulah tujuan pendahuluan kita. Bangkitkan kebanggaan kita. Puji Tuhan. Anak-anak sangatlah berharga.
Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka, di dalam diri mereka ada roh, ada jiwa yang akan nantinya mendiami surga atau neraka di dalam kekekalan. Kepada kita, Tuhan percayakan mereka. Alkitab katakan mereka milik pusaka, harta yang berharga berarti. Lebih berharga dari begitu banyak kekayaan di dunia ini. Kepada kita, anak-anak ini dipercayakan. Tentu kita selalu ingat bahwa dalam kepercayaan yang besar, ada tanggung jawab yang juga besar. Tanggung jawab kita sungguh tidak ringan, karena kepada kita, anak-anak yang berharga ini, Tuhan percayakan. Saat Tuhan percayakan kita harta 10 juta aja, kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya. Ini jiwa anak-anak kita yang keberadaan mereka itu sungguh punya nilai yang amat sangat berharga. Saat mereka nanti masuk surga, betapa membanggakan, menyenangkan hati Allah. Dan saat ternyata mereka masuk neraka, itu sangat amat menyedihkan hati Allah. Betapa berharga jiwa manusia. Puji Tuhan, dalam kepercayaan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Puji Tuhan. Pembuat murid adalah pengikut Kristus yang menolong sesamanya untuk juga mengikut Kristus. Itulah kita, pembuat murid. Kita memuridkan anak-anak kita. Anak-anak kita sangat memerlukan bimbingan. Dan kita diberi kepercayaan, diberi pelayanan untuk menjadi pembimbing mereka. Untuk menolong mereka menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Memang tema yang bagi banyak rumah tangga, banyak keluarga, tema yang sulit. Terlebih kita yang sudah punya anak, cukup dewasa menghadapi kenyataan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tema semacam ini sulit memang. Tapi itu merupakan bagian firman Allah dan kita belajar saat kita punya anak, memutuskan untuk punya anak. Berarti di dalam keputusan itu kita punya tanggung jawab berarti yang besar. Puji Tuhan. Memang kurang menyenangkan, tetapi kita mau belajar terus. Puji Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil kita, puji Tuhan, untuk memuridkan anak-anak kita, mengajari mereka melakukan semua yang telah Ia perintahkan, supaya Kristus menjadi nyata dalam hidup mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah ayat pokok kita dalam buku pemuritan ini,
mau nggak mau ya ayat ini yang menjadi ayat pokok kita. Pemuritan keluarga, ada kata pemuritan ya inilah ayat kita. Puji Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah poinnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah pemuritan, puji Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kita lakukan ini karena ya tadi ya menyeimbangkan antara free will sama kedaulatan Allah. Berarti kita putuskan punya anak nih. Di dalam keputusan tersebut kita diberi jiwa-jiwa yang harus kita muridkan. Harus kita ajari untuk melakukan segala sesuatu yang kita terima dari Allah. Kita punya petunjuknya bagaimana memuridkan mereka. Punya tanggung jawab, kepercayaan, punya petunjuk, dan tentu ada janji bahwa Ia menyertai kita, puji Tuhan. Ia akan memberi kemampuan kepada kita, puji Tuhan. Bukan tugas mudah, terus diulang-ulang. Kita ingin membangkitkan kebanggaan kita, semangat kita. Namun di sisi lain kita sadar bahwa memuridkan bukan tugas mudah. Bahkan saat kita, saya percaya banyak dari kita yang akan mendengar pembelajaran ini minggu ke minggu, kita sudah banyak dengar di YouTube mungkin kiat-kiat mendidik anak. Kita sudah baca buku-buku parenting. Kita baca, kemudian berusaha terapkan. Kita yang sudah lakukan itu, kita yang sudah menjalani parenting, kita akan disadarkan kok. Semakin disadarkan bahwa tugas ini nggak mudah. Tugas ini sangat berat. Bahkan saat kita sudah belajar kiat-kiat parenting, kita sudah belajar nasihat orang lain, pengalaman orang lain, tetap aja kita temui kegagalan demi kegagalan. Kita temui hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pikir dengan memberi ini cukup waktu bagi mereka, cukup perhatian bagi mereka, anak-anak, mereka hasilnya seperti ini. Oh, ternyata nggak selalu ya. Ternyata mereka tetap mengecewakan kita. Padahal saya udah baca buku, dengar nasihat, lihat contoh teladan, kok dapatnya kayak gini ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sekali lagi, fokusnya kita adalah ingatkan kita sama-sama, ini tanggung jawab, kepercayaan besar yang Tuhan percayakan. Berarti kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita orang-orang hamba-hamba yang dipercaya dengan tugas yang hebat. Seperti seorang direktur mempercayakan manajernya tugas yang berat. Semakin berat tugasnya, semakin tinggi tentu jabatannya nanti jika berhasil, semakin besar gajinya,
Kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk mengingatkan kita, bangganya kita diberi kepercayaan mendidik anak-anak. Puji Tuhan. Dalam proses memuridkan, tanggapan anak-anak tidak selalu seperti yang kita harapkan. Karena bagaimanapun juga, mereka orang-orang yang terlahir dalam dosa. Ini kan perlu kita mengerti banget. Karena itu pembelajaran firman yang lengkap yang sudah kita selesaikan kemarin dalam sistematik teologi, itu menjadi dasar dalam kita melakukan parenting. Saat kita mengharapkan anak-anak kita selalu berperilaku sesuai dengan ekspektasi kita, kita orang-orang yang nggak mengerti firman Tuhan. Mengapa? Ya karena kita nggak bisa ngerti bahwa anak-anak kita terlahir dalam dosa. Kita mungkin yang berpikir, kami sebagai orang tua sudah benar-benar kami jaga kekudusan saat menikah. Kami dari kecil sudah, dari dalam bayi sudah beri, dengarkan bayiku, anakku, musik-musik rohani. Saat lahir kami bawa serahkan kepada Tuhan. Kami bawa sekolah minggu. Kemudian kita berpikir bahwa anak-anak kita pasti akan sealim-alimnya, setaat-taatnya. Kita berarti gagal paham terhadap kebenaran firman, atau ternyata kita memang nggak belajar, kita nggak ingin belajar. Karena itu sistematik teologi menjadi dasar. Kita mau sungguh lakukan parenting, nggak bisa dipisahkan. Saat kita sungguh nggak mengerti bahwa anak-anak kita ini terlahir dalam dosa, sebaik apapun kita didik mereka, pasti banyak kekecewaan kita dapati. Itu yang perlu kita pahami dulu. Karena kita belajar dari sistematik teologi bahwa semua manusia punya dosa asali, original sin. Kita mau selalu ingat bahwa kesetiaan memuridkan sikap kita dalam memuridkan anak-anak, kesetiaan, kesungguhan kita dalam memuridkan anak-anak itu tidak ditentukan oleh respons mereka. Ini perlu juga kita ingat. Tadi setelah pertama kita ingat anak-anak kita terlahir dalam dosa. Kedua, kita perlu pastikan kebiasaan, kesetiaan, komitmen kita didik anak-anak itu nggak bergantung pada respons mereka. Karena kita bertanggung jawab langsung pada Tuhan yang mempercayakan, yang memanggil kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang telah memanggil kita. Haleluya. Dan mempercayakan pelayanan pemuritan ini kepada kita. Kepadanya lah kita bertanggung jawab. Saat kita nggak setia, kita sedang berkata, aku udah nggak mau lagi Tuhan terima pelayanan ini. Aku nggak mau lagi Tuhan, udah kapok. Enggak, kita mau nggak mau. Selama kita punya anak, berarti kita bertanggung jawab. Kita orang-orang percaya bertanggung jawab kepada Allah yang mempercayakan tugas pemuritan. Puji Tuhan. Kekecewaan dan penyesalan kita masuk kepada hal yang lebih bersifat praktis. Itu kekecewaan tadi ya, kesedihan. Keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu
ditemukan dalam semua keluarga, ingat, semua rumah tangga. Bahkan rumah tangga yang isinya adalah ayah ibu yang paling saleh sekalipun, di dalam hati pikiran mereka tetap ada kekecewaan, penyesalan. Kalau aja saya mendidik anak saya seperti ini dulu, kalau saya bersikap seperti ini dulu, kalau kebiasaan saya bisa ubah aja, kalau cara saya merespons masalah nggak langsung marah-marah dulu ya, kemungkinan anak saya nggak seperti ini. Pasti sedikit banyak di tengah rumah tangga yang paling saleh pun ada kecewaan, ada penyesalan. Mungkin kita yang banyak dosa lebih banyak penyesalannya dibandingkan mereka yang hidup lebih saleh. Tetapi di dalam semua keluarga, rumah tangga, suami istri, pasti ada kekecewaan dan penyesalan. Karena itulah anugerah Allah itu kita sangat amat butuhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang tidak mudah, kita pun akan menemui berbagai bentuk kedukaan. Namun di sisi yang lain, mendidik anak-anak juga akan mendatangkan kebahagiaan unik, spesial, khusus. Hanya bagi orang tua yang melihat anaknya berhasil dimuridkan. Unik, spesial, puji Tuhan. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Puji Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan unik yang seorang ayah miliki saat melihat, menyaksikan anaknya. Puji Tuhan, tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Jadi anak yang tahu kehendak Tuhan dan tahu menaatinya. Puji Tuhan. Penting bagi kita untuk mengarahkan hati pikiran pada janji-janji Tuhan dan pada kemampuannya untuk menepati setiap janji-janjinya tersebut. Fokus kita bukan pada seberapa kuat usaha kita memuridkan anak. Kita terus belajar, Bapak Ibu, saudari kita yang sudah punya anak dewasa, yang punya anak remaja, yang masih anak-anak banget, atau bahkan kita yang menyiapkan diri untuk masuk ke dalam rumah tangga, menyiapkan diri untuk punya anak, kita perlu belajar. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk muridkan anak-anak, tetapi kita harus ingat terus bahwa itu bukan sepenuhnya tergantung pada usaha, kemampuan kita, ketaatan kita. Memang tadi ya kita sudah belajar diberi kepercayaan, diberi petunjuk, berarti kita harus mengikuti petunjuk, menyampaikan, mengajari segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Itu kita harus taati, tetapi kita perlu di sisi lain ingat bahwa keberhasilan dalam pemuridan tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita
berusaha untuk memuridkan anak kita. Fokus kita tadi ya kepada Tuhan yang memanggil kita, kepada janji penyertaan Tuhan, janji bimbingan Tuhan, janji intervensi ilahi, dan kita berharap, puji Tuhan, pada kemampuan Tuhan, percaya, mengandalkan kemampuan Tuhan, menempati setiap janji-janjinya. Bukan tanggung jawab kita mulai bicara kepada keselamatan jiwa. Karena ini yang tentu menjadi poin akhir dari bagaimana kita melihat anak-anak kita nanti meninggal. Entah kita masih di bumi atau kita sudah meninggal duluan. Tapi bagaimana anak-anak kita meninggal, itu kan yang menjadi poin terakhir. Bisa aja selama masih kita didik, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sangat baik, sangat dengar-dengaran. Di akhir hidup mereka, misalnya mereka jadi mualaf, nggak percaya Tuhan Yesus lagi, kan itu sama aja. Nggak ada artinya semua, sia-sia semua. Sebaliknya, ada orang-orang tua yang hari-hari ini dalam mereka mendidik anak serba kecewa, terlalu banyak kesedihan, anak-anaknya benar-benar pemberontak, masuk ke dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, semua segala macam kejahatan dilakukan oleh anak-anak mereka. Ternyata mereka anak-anak ini bertobat, terima Yesus, cinta Yesus, melayani Yesus. Itu kan yang lebih penting. Karena itu poin yang tentu paling menentukan pemuridan adalah keselamatan jiwa mereka. Namun diingatkan, keselamatan jiwa bukan tanggung jawab kita. Karena itu benar-benar lewat pembelajaran kita diingatkan bahwa yang terpenting adalah kita bertanggung jawab pada Tuhan yang mempercayakan kepada kita pelayanan pemuridan. Itulah, selama kita benar-benar cinta Tuhan, kita pasti lakukan. Karena cinta kita kepada Dia. Sepenuh hati kita mengasihi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memuridkan anak-anak kita. Apapun respons mereka, apapun tanggapan mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kita pun sadar, kita bisa sampai detik ini dalam keberadaan kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Keselamatan jiwa kita. Cinta yang terus bertumbuh kepada Kristus. Kekaguman yang terus bertambah pada Kalvari. Itu kan hasil inisiatif Allah. Hasil karya pengorbanan Kristus dan hasil aplikasi Roh Kudus untuk menerapkan karya kebenaran tersebut ke hidup kita. Sehingga kita punya akses masuk. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Makin hari makin nikmat. Cinta kita terus bertambah. Karena tahu benar Yesus sudah mengasihi kita. Dan Yesus terus menyatakan cintanya di dalam hadiratnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus belajar. Sebab ayat yang sudah terus kita dengar, khususnya di PD Injil, ini salah satu ayat pokok kita, karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan kita kembali, karena kita sudah belajar terus teologi sistematik, kita pertama tadi diingatkan kenyataan anak-anak kita bahwa
terlahir sebagai orang-orang berdosa. Kedua, bahwa keselamatan jiwa mereka bukan hasil usaha orang tua, tetapi kasih karunia Allah yang mereka terima lewat iman mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah beri keselamatan, mereka perlu terima, bukan hasil usaha kita. Puji Tuhan. Kita tak mungkin menjadi orang yang sangat baik, orang tua yang sangat baik, jika ternyata Tuhan perlu menyelamatkan anak-anak kita. Kalau kita orang tua sempurna, melakukan pemuritan parenting secara sempurna, maka kalau mereka benar makhluk tanpa dosa, maka mereka akan juga menjadi seperti kita, manusia sempurna ini. Karena keluar dari kita parenting pemuritan yang sempurna. Kita pun orang yang sempurna. Tetapi kita sadar, kita semua butuh anugerah. Kita orang yang berdosa, parenting kita, pemuritan kita, bolong sana-sini, banyak kekurangan. Anak-anak kita, anak-anak yang berdosa. Kita sebaik-baiknya kita melakukan pemuritan, melakukan parenting untuk anak-anak kita. Sebaik-baiknya kita nggak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Ini kan yang membuat banyak orang tua tenggelam dalam kekecewaan. Karena mereka dapati jauh dari ekspektasi. Mereka temui kenyataan anak-anak mereka jauh dari Tuhan, itu membuat mereka putus asa. Hancur dunia bagi mereka. Puji Tuhan. Kita belajar di sini. Diingatkan sama-sama. Tak mungkin kita jadi orang tua yang sempurna, karena kita harus ingat kenyataan bahwa anak-anak kita butuh juru selamat. Di sisi lain tentu kita juga nggak menjadi orang tua yang sangat amat buruk ketika kita terus hidup di dalam anugerahnya. Terus kita menjadi orang-orang yang sadar diri, sebaik apapun kita berusaha, ternyata anak-anak kita itu nggak ditentukan oleh usaha kita. Sebaik apapun kita berusaha, tetap ada anak-anak yang menyangkali, berbuat salah. Puji Tuhan. Itu akan mengajak kita, mendorong kita untuk lebih dan lebih lagi berharap pada anugerah Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat beberapa contoh. Tuhan terbukti mampu menyelamatkan banyak orang tanpa melalui peran orang tua mereka. Jadi ada orang-orang tua yang jahat, anak mereka hidup benar. Nah, itu juga di satu sisi mengingatkan kita bahwa saat kita dipercayakan panggilan pelayanan untuk memuridkan mereka, berarti kita terima kepercayaan nih, terima sesuatu yang berharga. Kita dipercaya Tuhan untuk menjadi alatnya, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam surganya. Tadi meski Allah sebenarnya nggak butuh kita, orang tua, tetapi diberi kepercayaan. Kiranya itu membangkitkan kebanggaan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Contoh, anak yang orang tuanya jahat,
Tetapi anaknya hidup benar. Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti Israel. Yosafat adalah anak dari Raja Asa yang di akhir hidupnya Raja Asa ini menjadi seorang penyembah berhala. Kita bisa lihat sama-sama nanti dalam pembelajaran pribadi kita, Asa dan Yosafat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Yosafat melihat akhir hidup Asa ayahnya sebagai seorang penyembah berhala. Namun Allah berkemurahan pada hidup Yosafat sehingga ia menjadi orang yang mengikuti jejak Daud, hidup di dalam kebenaran Allah. Puji Tuhan. Jadi kita diingatkan fakta ini. Ada anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, padahal orang tuanya belangsak, orang tuanya jahat. Itu perlu kita ingat. Di sisi lain ada orang tuanya baik, anaknya belangsak, anaknya kurang ajar. Anaknya melukai hati Allah. Kita perlu bersiap terhadap kemungkinan anak-anak yang tetap menolak kasih karunia Allah, meski orang tua telah berusaha sebaik mungkin memuridkan mereka. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Yang sulung ialah Yoel, yang kedua Abia. Keduanya jadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka ngejar laba, terima suap, putar balikan keadilan, kebenaran. Siapa yang tidak kenal Samuel? Tapi Yoel dan Abia anak-anaknya menjadi hakim yang lalim. Jadi ya, ada orang tua yang jahat, anaknya baik. Ada orang tua yang baik, yang parentingnya luar biasa, anaknya kurang ajar. Tentu dalam pemahaman kita, anak yang kurang ajar ini bukan berarti selalu pelaku kriminalitas. Bisa aja ke gereja, rajin melayani, tapi nggak lahir baru, itu kan menyedihkan. Kita yang sudah belajar terus di teologi sistematik, di khotbah-khotbah PD Injil, pentingnya kelahiran baru. Sebaik apapun seseorang,
Kita didik anak kita menjadi benar-benar anak yang bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya, ibadahnya, pelayanannya. Tapi nggak lahir baru kan sama aja. Sia-sia semua. Kita belajar terus, puji Tuhan. Kenyataan ini, dia kita dapati ada anak-anak yang meski dididik secara luar biasa, secara alkitabiah, sebaik mungkin parentingnya, ternyata menjadi anak-anak yang jauh dari keselamatan sejati. Kenyataan ini jangan sampai membuat kita putus asa. Selama anak-anak kita masih bernafas, berarti masih ada harapan. Kita tetap berdoa bagi mereka dan menyatakan kasih dan menasehati mereka. Sejahat apapun anak-anak kita, masih ada harapan sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Mungkin aja ada di antara kita yang memiliki anak seperti orang yang tergantung di sisi Tuhan Yesus saat disalib. Di akhir hidupnya, si penjahat ini bertobat. Mungkin aja ada anak kita yang seperti itu. Masih ada harapan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Jangan kita berputus asa. Jangan kita menyiksa diri di dalam kekecewaan, di dalam penyesalan. Memuridkan bukanlah tugas yang Tuhan maksudkan untuk kita tanggung sendiri. Kita mengandalkan Allah Roh Kudus untuk melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Haleluya. Karena itu kita diajak lewat pembelajaran ini, fokus kita adalah kita memuridkan sebagai tanggung jawab kita pada Allah yang sudah mempercayakan anak-anak kepada kita. Kita pandang ke atas, kita lihat Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan memberi tugas ini, pelayanan ini, puji Tuhan. Kepadanya lah kita bertanggung jawab. Kita mau lakukan yang terbaik karena cinta kita kepada Dia yang sudah mati bagi kita. Dan kita lakukan benar-benar bertanggung jawab, tapi sembari menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus. Keseimbangan itulah yang perlu kita capai dalam kita jalani parenting, dalam kita jalani usaha-usaha pemuritan anak-anak kita. Puji Tuhan. Kita nggak menanggung tugas kita sendiri. Allah Roh Kudus yang diberikan Bapa untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, itulah yang menjadi andalan kita. Kita lakukan tugas kita sebaik mungkin. Selanjutnya, sisanya, Roh Kudus yang melakukan, puji Tuhan. Tugas kita adalah tabur benih. Benih-benih kebenaran. Karena itu, nggak bosan saya ingatkan, kita perlu isi pikiran kita dengan kebenaran firman. Belajar terus kebenaran firman. Saat kita andalkan buku-buku parenting dari luar, itu yang menjadi andalan kita. Kita belajar metode-metode, kita belajar kiat-kiat, kemudian kita lakukan kepada anak-anak kita. Saat itu yang kita andalkan, kita nggak sedang melayani Tuhan berarti. Kita harus ingat. Dalami firman, taburkan. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita menyiraminya dan berdoa kepada Tuhan untuk memberi hujan keselamatan kepada anak-anak kita. Hujan pertobatan. Untuk memberi
pertumbuhan rohani pada anak-anak kita. Tugas kita adalah tabur benih-benih kebenaran dan terus sirami dengan kasih kita, perhatian kita kepada anak-anak kita. Kemudian tentu di dalam doa kita menyatakan ketergantungan kita pada Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita memang akan menemui banyak rintangan tadi ya, terlebih saat kita hadapi respons anak-anak kita. Mungkin itulah rintangan terberat, melihat respons anak-anak kita yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itulah tantangan terberat. Tapi kita jangan sampai hilang harap, putus asa, menyiksa diri dalam penyesalan. Jangan kita terjatuh karena udah capek dalam didik anak, kita terjatuh kemudian nggak bangkit karena terus menyesali diri, menyalahkan diri sendiri. Kita tenggelam dalam rasa bersalah, dalam penyesalan. Kita nggak bisa seperti itu. Bisa kita ngerti pembelajaran kita, bisa pahami benar pembelajaran kita. Kita nggak akan seperti itu. Tuhan Yesus tolong kita. Kita nggak akan seperti itu. Karena kita sadar benar bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah. Kepada Kristus. Puji Tuhan. Kita akan bangkit meski rasa sakit, perih, meski masih lemah, masih lemas hadapi kenyataan. Tapi kita berusaha bangkit. Berusaha berdiri baru langkah pelan-pelan. Tetap kasihi anak kita. Tetap nasihati anak kita. Tetap berdoa bagi anak kita. Apapun respons mereka. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup dengan beberapa disclaimer. Sebelum kita lebih lanjut masuk kepada pembelajaran kita memuridkan anak-anak, ada beberapa disclaimer. Ada 6 disclaimer. Pertama, kita tidak perlu menjadikan anak-anak kita sebagai berhala, sebagai idol, sebagai hal terpenting dalam hidup kita. Sekali lagi, kita nggak perlu untuk menjalani parenting yang baik, kita nggak perlu menjadikan anak-anak kita menjadi berhala. Bahkan tentu itu akan menjadi noda dalam usaha kita memuridkan mereka. Kemungkinan besar yang membuat kita jatuh dan nggak bangun lagi, tenggelam dalam penyesalan, menyiksa diri dalam penyesalan adalah karena kita memberhalakan anak-anak kita. Kita memberi jiwa kita ini kepada anak-anak kita. Saat anak-anak kita kecewakan kita, habislah jiwa kita. Habislah semangat kita. Habislah pengharapan kita. Udah gak ada niat hidup lagi saat kita dapati anak-anak kita hidup jauh dari Tuhan. Kedua, kita bukanlah penentu keselamatan jiwa anak-anak kita. Hanya Allah Trinitas yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Kita terus belajar Bapa yang berinisiatif. Kemudian yang mengerjakan rancangan Bapa adalah Kristus lewat kematiannya di Kalvari. Dan ketiga, Allah Roh Kudus yang membuat karya Kalvari itu diterapkan dalam hidup kita. Sehingga apa yang Yesus selesaikan di Kalvari, kebenaran ilahi itu menjadi milik kita. Itu hasil aplikasi Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan kita penentu keselamatan jiwa anak-anak kita. Ketiga, kita tidak sedang didorong untuk membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Ya, ini pun menjadi faktor penyebab banyak
orang tua terus saja tenggelam di dalam penyesalan. Kemana-mana ceritanya seperti itu. Kalau aja saya didik anak saya seperti ini, kalau aja saya ubah kebiasaan saya, kalau kemana-mana ceritanya seperti itu. Udah jarang berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selamatkan jiwa saya. Udah jarang ngomong seperti itu. Karena tenggelam dalam penyesalan menghadapi anak-anaknya yang berontak, yang kurang ajar kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tenggelam. Jiwanya hancur. Sehingga mulutnya terus keluar seperti itu. Mulut yang seharusnya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memegahkan salib Kristus, isinya adalah penyesalan demi penyesalan. Tadi, pertama karena kita jadikan anak kita berhala, kedua karena kita hidup dalam membanding-bandingkan. Didorong berarti oleh cemburu ya, oleh iri ya. Keempat, kita perlu terus mengingat di sekeliling kita ada orang-orang yang akan terus dukung kita. Haleluya. Akan terus doakan kita untuk jadi orang tua yang lebih dan lebih lagi baik. Kita nggak pernah sendiri. Kelima, kita perlu juga mengingat ini yang ekstrimnya. Ini sisi lainnya, puji Tuhan. Bahwa kita perlu ingat bahwa nggak semua orang tua pantas punya anak. Contoh paling sederhana adalah papa yang mencabuli anak kandungnya. Papanya ini harus dihukum dulu, kemudian ada bukti-bukti pertobatan, baru kepadanya kembali dipercayakan anak gadisnya untuk dimuridkan. Tanpa pendisiplinan, tanpa hukuman ganjaran, tanpa bukti pertobatan, si ayah ini nggak pantas untuk memuridkan anak gadisnya. Ini kan pembelajaran juga bagi kita, puji Tuhan. Terakhir buat pagi hari ini, puji Tuhan. Kita perlu memuridkan di dalam kesejatian, bukan kepura-puraan, apalagi kemunafikan. Berlaku baik hanya di hadapan anak-anak, itu bukan panggilan kita. Bukan itu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan. Kesejatian. Bagaimana firman dan Roh Kudus terus ubahkan kita. Kita memang jatuh bangun. Orang tua pun jatuh bangun. Seperti anak-anak jatuh bangun. Tapi jangan kita selalu bersikap baik, manis pada anak-anak kita. Kita saat ada anak-anak di kamar sepertinya berdoa terus berjam-jam. Memberi kesan kita ini begitu rohani. Lupa bahwa kita ternyata perlu kasih perhatian kepada anak-anak. Beri waktu yang lebih kepada anak-anak. Kita hidup dalam kesejatian hasil pergumulan kita dengan firman dan Roh Kudus, hasil pertumbuhan rohani. Karena itu tentu kita orang tua yang lebih dahulu perlu minta ampun sama Tuhan hari ke hari, sadari dosa, belajar terus meninggalkan dosa, bergantung pada Roh Kudus. Terus dalami firman, karena kita tahu dalam firman kita akan terus temukan salah kita, karena firman sebagai cermin, oh ternyata kita masih salah dalam hal ini. Kiranya pembelajaran kita memulai seri membangun keluarga Kristen. Tentu nanti kita pun akan belajar hubungan suami istri, bagaimana kita semakin mesra, semakin melengkapi satu sama lain. Tapi kita awali dengan parenting dulu. Dan parenting kita baru mulai dengan pendahuluan, kiranya di dalam ketergantungan kita pada firman dan Roh Kudus, kita akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terus bertanggung jawab pada Tuhan dengan penuh kebanggaan. Dalam semangat kita jalankan
pelayanan kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, eh, sungguh indah saat pagi hari ini mendengar tentang memuridkan anak-anak ya. Walaupun di sini ada Niar, tapi saya percaya juga Niar ke depannya juga Tuhan akan dipercayakan Tuhan untuk juga mendidik anak-anak, nanti juga teman-teman yang akan mendengarkan, biar boleh ini menjadi pegangan kita kalau keselamatan anak-anak kita itu bukan tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu, tapi biarlah itu keselamatan itu tanggung jawab mereka sendiri. Tapi kita sebagai orang tua tetap terus mengingatkan mereka untuk terus dalam ranahnya Tuhan, dalam kebenaran Tuhan gitu ya. Biar Allah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan anak-anak kita. Puji Tuhan, mungkin Niar ada yang mau ditanyakan Niar saat pagi hari ini? Eh, iya, makasih Bung Semi penjelasannya. Makasih Kak Rini. Iya. Eh, iya, Bung Semi, terima kasih udah memberikan penjelasan yang begitu detail. Em, saya juga percaya kalau memang soal segala sesuatu yang terjadi, kita punya anak, em, kita apapun itu memang semua adalah kedaulatan Tuhan gitu. Manusia boleh berusaha, tapi jalan Tuhan memang nggak ada yang tahu. Ada orang yang jangankan mereka udah punya anak, tapi mereka mendidik anak sedemikian rupa, tapi anaknya gimana gitu ya. Dari kita belum punya anak pun ada orang-orang yang mungkin udah sangat siap gitu punya anak dan dia mau apa sih namanya mendidik gitu anaknya dengan baik, tapi nggak dikasih anak sama Tuhan gitu. Ada juga orang yang mungkin apa adanya, bahkan secara jasmani dan rohani tuh sebenarnya tuh kalau dilihat tuh belum siap punya anak, dikasih anak empat gitu sama Tuhan gitu. Kita memang nggak tahu ya bagaimana jalan Tuhan gitu. Tapi memang sebagai orang Kristen, anak yang udah dipercaya itu memang baiknya kita terus gitu melakukan yang terbaik karena Timothy pun itu adalah hasil pekerjaan, iman, doa, pengajaran luar biasa dari Yunik sama Louis gitu dan harusnya itu juga menjadi contoh dan teladan bagi kita kedua oma sama mamahnya Timothy itu. Kalau dari pengalaman saya sih, memang selama saya itu terutama untuk ketika saya melihat anak teens itu, memang semua tuh hanya kasih karunia Tuhan ya. Ada yang papa mamanya itu benar-benar strict, kepengen anaknya tuh benar-benar tahu firman. Ternyata anaknya ya B aja yang saya lihat gitu. Tapi ada Hmm, orang tuanya yang sebenarnya nggak terlalu rohani, mungkin biasa aja, tapi anaknya super dewasa, super so sweet, luar biasa dalam pelayanan gitu. Jadi makanya kita memang terus menjadi ingat bahwa kita melakukan yang terbaik tapi nggak ngontrol gitu iya, apa yang udah Tuhan beri gitu. Seperti juga kalau lihat papa saya tuh nggak pernah mengajarkan saya firman Tuhan, mama saya kayak begitu. Tapi Tuhan yang pelihara kalau saya sampai saat ini tuh masih bisa ikut Tuhan, masih bisa melayani. Jadi amin. memang semua itu kita serahkan sama Tuhan, tetapi kita mau melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Iya, makasih ya Niar, puji Tuhan sudah berbagi, biarlah itu terus mendorong kita untuk terus kita benar-benar berserah hidup kita sama Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang bantu kita untuk mengerjakan itu semuanya. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Baik, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami ya Tuhan Yesus. eh, Hal-hal penting ya Bapa tentang parenting ya Tuhan Yesus bagi keluarga kami ya Bapa. Tuhan, sebelum kami boleh mendidik anak atau siapapun yang Kau percayakan pada kami ya Bapa, Tuhan yang terlebih dahulu membentuk kami ya Tuhan, agar hati kami boleh Tuhan Yesus
terpusat Tuhan Yesus melekat kepadamu ya Bapa, sehingga kami tahu Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami merawat anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ya Tuhan Yesus adalah bukan kontrol kami ya Bapa. Engkau saja Allah Bapa yang sejati untuk anak-anak kami ya Bapa. Engkau saja Tuhan memberi pertumbuhan bagi hidup mereka. Tapi Tuhan yang tolong agar kami dengan segenap hati kami ya Bapa, dengan segenap jiwa kami Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus bagi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati Bung Semi lebih heran lagi dalam pelayanannya ya Bapak. Terima kasih untuk usia 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Bung Semi udah menjadi gembala kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bung Semi boleh ada karena Tuhan yang terus mengasihi. Tuhan yang terus menyertai ya Bapak. Dalam setiap pelayanannya, Engkau telah memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan cinta-Mu, kami boleh menyaksikan karya Tuhan bagi Bung Semi ya Bapak. Walaupun mungkin banyak tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang harus merintis ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja dalam kehidupannya. Memberkati lebih heran lagi ya Bapak. Keluarganya ya Tuhan Yesus, kesehatannya ya Bapak, pelayanannya dan apapun yang ia lakukan boleh berhasil Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bible Study yang indah ini ya Bapak. Tuhan, kami percaya akan semakin banyak orang tua yang boleh mengikuti Bible Study ini ya Bapak. Sehingga kami boleh semakin hari semakin tahu, semakin hari semakin boleh mengenal firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ya Tuhan Yesus membesarkan anak kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup Bible Study hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.